Halo, masih bersama saya Ihan Martoyo, saya mengajar di STT Reform Indonesia di Kemang, Jakarta. Saya masih bersama Pendeta Jason Budi Prasetya, Pendeta Cahyanto Emmanuel, dan Evangelis Johan Nugroho. Eh, Teman-teman ini melayani di gereja masing-masing dan bergulat juga dengan berbagai realitas komunikasi digital di dalam pandemi. Saya ingin ke Pendeta Jason dulu ini. Pak Jason, kalau misalnya pandemi itu selesai ya, apa mungkin ya, gereja kita kembali ke seperti zaman sebelum pandemi, Pak Jason? Saya percaya sih manusia ini masih kepingin ya pengalaman fisik gitu, kayak konser musik live dan sebagainya, termasuk pengalaman bergereja secara fisik seperti dulu. Meskipun orang bisa lihat online dengan bebas, tetapi banyak sekali teman saya yang bilang tetap dengerin khotbah langsung duduk di gereja itu lebih masuk, ngerti daripada dengerin lewat stream atau gadget online seperti ini. Tetapi gereja kakak ipar saya misalnya yang di Perth itu sudah buka, karena Perth kan 0 kasus sejak bulan Juli ya. Dan pada saat buka pertama 30%, sampai hari ini dia bilang ya masih 50-55%. Jadi dia dan timnya juga masih merasa kok nggak seperti dulu ya, sepertinya pelayanan sekian lama sudah dibangun tuh rontok dalam waktu 8 bulan dan kayak harus mulai dari nol lagi. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu ternyata realitanya saya lihat dari emerging churches di Amerika pun juga mengalami yang sama katanya. Jadi, nah kalau kita pun misalnya di negara seperti Indonesia yang kasusnya terus bertambah nggak turun-turun ini, berarti pada saat onset lagi kan nggak seperti Perth, kita harus pakai masker. Saya sudah coba juga di gereja di Purwokerto, saya lihat tuh pertemuan sekitar berapa puluh orang ya, itu kesulitan loh. Karena lewat Zoom malah lebih lihat orang ketawa. Ini pakai Hmm, masker nggak kelihatan orang nyanyi, nggak kelihatan orang ketawa, kita ngomong nggak tahu responnya seperti apa dia. Jadi itu salah satu kesulitan yang kemungkinan akan terjadi kalau kita saat-saat ini masih ngotot langsung-langsung buka onsite, meskipun di masa depan orang tetap akan kepingin. Jadi tantangannya adalah bagaimana sekali lagi memakai tempat-tempat fisik tersebut untuk tetap memberikan pelayanan online untuk orang-orang yang memang ternyata juga suka dengan pelayanan online. oke, iya. Terima kasih, Pak Jason. Saya ingin ke Pendeta Emmanuel Cahyanto nih, karena gelarnya juga di Magister Counseling ya. Jadi memang tetap ada kerinduan ya untuk onsite dan kemungkinan sebenarnya kerinduannya adalah kerinduan kepada relasi dengan sesama manusia ya. Dan, kerinduan terhadap keterbukaan psikologis itu ya, yang kita ini at home ya, dengan komunitas teman-teman yang kita kenal dan seterusnya ya. Bagaimana sih sebenarnya gereja baik online maupun offline bisa menyediakan psychological safety semacam itu, Pak Cahyanto? Hmm, oke, saya pikir begini ya, dalam praktek yang kami jalani, memang peran dari orang-orang yang istilah saya itu siap menjadi katalis pertumbuhan rohani bagi orang lain. Dia adalah orang yang memang rela dan mau membangun relasi personal dengan orang lain, sehingga ketika pertemuan itu tidak bisa pertemuan fisik, maka meskipun itu online, dia akan tetap upayakan pertemuan itu terjadi. Karena dia punya minatnya adalah membangun relasi dengan orang. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mau menjadi otentik, mau untuk terbuka, mau untuk menempatkan dirinya sebagai rekan bagi sesamanya, yang tentu saja harapannya pola komunikasi pun dia tidak selalu dalam posisi komunikasi misalnya orang tua anak, tetapi bisa I and thou communication seperti itu. Hmm, Tapi juga dia memainkan perannya dengan cantik. Kadang-kadang dia bisa I and thou karena dia dalam posisi sebagai cell group leader misalnya demikian, tetapi tidak selalu memainkan pola komunikasi itu. Kadang I and thou, kadang dia menyerahkan kepada rekannya untuk kemudian yang leading dan sebagainya. Nah, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang memang saya harapkan terus makin ada di dalam komunitas kami, di mana memang gereja kami ingin sekali menjadi gereja yang terus
mengedepankan pemuritan melalui kelompok-kelompok ini. Sebab memang itu adalah sarana yang paling tepat. Namun juga seperti yang kami terus berupaya mengingatkan diri kami, ini bukan sekedar menjalankan activity, bukan menjalankan program. Kalau memang yang menjadi cell group leader itu adalah bukan orang yang memang niat membangun relasi dengan orang lain, ya ini nggak akan jalan. Hanya ketemu, menyelesaikan program, lalu selesai, setelah itu sudah. Padahal untuk membuat orang itu merasa secure, kan kita butuh orang juga untuk, maksudnya bukan sekedar orang itu sekedar mau berteman saja kan, tapi teman yang sehat, teman yang baik, teman yang kemudian dia bisa percaya, dan lewat pertemanan itu ya ada pertumbuhan keserupaan Kristus, itu kan tentunya yang kita harapkan. Nah, ya memang dibutuhkan orang-orang itu yang, sorry saya agak terdistrak sebentar ya. Tata, bisa stop sebentar? Sorry, agak terdistrak dengan It's piano anak okay. saya. Jadi yang saya harapkan adalah hal-hal yang seperti itu semakin terjadi di antara grup leader kami. Gitu, Pak Ihan. Mungkin Oke. jawab. Jadi mengembangkan komunitas yang memang punya orang-orang yang bisa bersahabat begitu ya, sehingga ada relasi-relasi yang terjadi memang di gerejanya begitu ya. Iya, Oke, Pak Ihan. saya ingin ke Pak Johan nih, yang di dalam klip yang lalu juga di dalam pembicaraannya ada komunikasi di Zoom yang ternyata orang bisa cukup terbuka ya, bahkan menceritakan hal-hal yang personal begitu ya di dalam eh, interaksi di dalam komunitas ya, bahkan juga ada ekspresi-ekspresi menangis bersama, berdoa berlutut bersama begitu ya. Bagaimana sih menurut Pak Johan, apa yang menyebabkan orang bisa punya keamanan itu untuk melakukan hal-hal itu? Mungkin kalau saya pribadi, pengalamannya mungkin tadi saya kurang jelas. Jadi sebetulnya ketika beribadah, pengalaman yang waktu mereka menangis itu tetap di ranah private, Pak Ihan. Oh. Jadi taunya waktu Zoom-nya mati semua, kan biasanya tinggal hari pertama Zoom itu kelihatan wajahnya gitu ya. Lama-lama berkurang sampai saya bilang, saya ini kalau nggak ada wajah itu perlu satulah yang berkorban supaya saya paling tidak ada komunikasi personal gitu. Yang lain udah nggak apa-apa. Tapi ternyata waktu saya mimpin itu memang kayak bisu aja, saya mimpin sendiri Zoom bersama 40 anak. Nanti setelah itu tahu-tahu saya tergerak, ayo kita berlutut, pegang dada, terus kadang saya khotbah juga sampai nangis gitu ya. Saya khotbah ada terbawa nangis. Kadang pernah kita coba nyanyi bareng lewat Zoom, berantakan sih. berantakan karena kan, tapi saya melihat berantakan ini bukannya ini kita ini kan hidup kita ya kayak nyanyian kita, fals semua kan nyanyian kita, rebutan semua di hadapan Tuhan. Itu menjadi refleksi yang indah. Ternyata setelah itu baru mereka itu personal contact. Jadi sebetulnya sumpun itu belum yang sampai semua 40 pada bisa nangis segala macam begitu ya gitu. Tapi mereka paling tidak mereka tadi aku ngalamin kayak gini kok aku nangis, aku gini. Jadi ada laporan itu sebetulnya. Malah saya yang nangis di depan mereka begitu ya sebetulnya. Bukan mereka yang nangis di depan saya. Bahkan ketika leader itu, ketika saya sedang di dalam pergulatan, saya ngumpulin beberapa leader dan saya lagi down banget, saya benar-benar sampai nangis dan mereka support banget, dan itu kekuatan bagi saya sebetulnya, dan saya menangis karena menceritakan ketakutan bahkan kesalahan saya waktu itu dengan mereka. Jadi ada sisi itu. Nah, dan Zoom ini kayak ini loh, kayak ruang tamu, dan ketika kita berani ceritain secara real, orang itu nunggu. Jadi dari pelayanan saya kadang-kadang ada anak itu untuk menceritakan sesuatu sama kita, dia butuh lihat kita 1 tahun. Satu tahun 5 bulan untuk dia mau cerita. Bahkan ketika kita datang, oke, kamu kalau nggak mau cerita jangan dipaksain cerita. Bahkan kita ngomong jangan dong paksain orang kesaksian atau cerita. Kadang-kadang kan ada anak ya, kita kesaksian dulu untuk memancing yang mau lain kesaksian, itu kan jahat ya. Kesaksian kamu korbankan demi mendapatkan rahasia banyak orang. Mendingan kalau kamu kesaksian aja jadi berkat, kalau nggak ya udah gitu loh, biarin mereka, jangan dipaksain gitu. Jadi memberikan ruang itu ketika kita bagi saya Zoom itu atau Zoom ya. Kalau Zoom ini kan tengah-tengah antara ada relasi ada nggak ada relasi gitu kan ya. Dan orang itu kayak punya ruang private. Jadi ada ruang yang gue bisa orang itu nggak intervensi di dalam hidup kita. Gitu ya. Jujur ya harus diakui.
Saya tanya sama anak-anak, kadang-kadang kalau anak-anak pulang dari luar negeri ke gereja tradisional, mereka milih yang gerejanya nggak kecil. Kalau ke pemuda kan kecil tuh. Kalau kecil itu kepo banget, terganggu ditanyain gimana, nanti diajak ini. Tapi mereka kadang lebih nyaman menjadi individual gitu loh. Saya aja kan tinggal di kampung tuh, kalau saya pulang kampung aja juga kadang-kadang ngerasa kepo gitu ya. Tapi di Jakarta ketika dalam tanda kutip saya nggak kenal tetangga, itu ada perasaan yang nyaman dan tenang dulu begitu ya. Walaupun itu mungkin salah bagi banyak orang, tapi itu realita gitu loh. Jadi ada orang yang butuh dengan Zoom itu kadang-kadang dia bisa private. Bahkan ketika tanya anonim itu dia bisa nyaman ya. Ya ada yang akhirnya memang biasanya kan kelihatan tuh dari ada yang berani nanya langsung gitu. Yang berani nanya langsung kita kan biasanya tahu itu dia ada struggle nih. Ada struggle nih dari pertanyaan ini. Biasanya saya setelah sesi saya kontak, kayaknya kamu ada struggle ini. Kamu kalau mau cerita it's okay, tapi kalau nggak mau cerita nggak apa-apa ya. Oh itu kita bisa telepon gitu. Itu padahal anak dari Malang, anak dari kota lain gitu kita bisa telepon sampai 2 jam untuk ngobrolin struggle semua. Dan mereka lebih nyaman karena ada distance kan ya. Ya, itu distance itu ya supaya kita tidak saling ganggu orang lain itu yang mungkin kehilangan. Dan anak-anak sekarang itu kan mau punya privacy ya. Ini saya di dalam konteks anak-anak muda ya. Dia punya ruang yang kamu jangan ganggu-ganggu saya gitu loh. Kamu jangan ganggu-ganggu saya, dan ini memungkinkan. Ada satu anak yang bilang dia mencoba onsite satu kali, dia merasa asing ketika onsite. Bukan dia nggak jelasin kenapa, tapi ketika datang ketemu orang itu kerasa agak ada keasingan. Saya belum gali lebih dalam sih, kerasa berbeda begitu ya. Jadi ada ruang ruang yang diberikan itu penting sekali untuk orang bahkan tidak bercerita atau orang bahkan bercerita sebetulnya. Terima Oke. kasih, itu aja. Ini menarik nih karena rupanya dari komunikasi atau relasi digital itu ada yang paradoks ya. Di satu sisi kita terkoneksi, tapi di sisi lain saya seperti punya ruang privasi saya sendiri. Begitu ya. Kamu khotbah aja kalau saya matiin kamera saya mau nangis begitu ya misalnya ya. Dan kamu nggak bisa tahu ya kalau saya tersengak-sengak begitu ya di dalam tangisan saya begitu ya. Sama juga kali kalau orang konseling lewat WA atau apa ya. Ya pokoknya kamu nggak bisa lihat mata saya begitu ya, terus saya tiba-tiba jadi bisa lebih jujur begitu ya dengan struggling personal saya gitu ya. Mungkin ada aspek-aspek itu yang kita bisa gali lebih jauh kali ya. Saya ingin kembalikan ke pendeta Jason nih. Kebetulan Pak Jason kan ini ya, melayani gereja untuk khusus orang-orang yang nggak suka gereja ya. Padahal orang-orang itu kalau ke gereja kadang-kadang punya semacam merasa tidak safe tersendiri kalau gereja tradisional. Nah ini bagaimana ya Pak Jason, kiatnya menghadirkan keamanan itu justru untuk orang-orang yang tidak suka gereja? Beberapa yang kontak saya justru pada saat online ini, beberapa ya ada orang ateis itu kemudian DM ke Instagram gereja, kemudian diarahkan kepada saya karena dia minta. Nah, akhirnya percakapannya panjang sekali, dan saya juga sampai hari ini belum pernah ketemu ya, belum pernah tahu orangnya juga seperti apa. Tapi dari percakapan WA itu, percakapannya banyak sekali ya. Jadi ternyata memang dengan anonim tadi itu orang bebas ngobrol. Mereka juga testing kita sebetulnya. Apakah orang-orang ini seperti yang dikatakan di online, seperti yang dimunculkan di online, konsisten nggak pada saat mereka hubungi pribadi kita, bercakap-cakap setiap hari, hampir setiap hari itu tanya ini itu, dan percakapannya itu memojokkan kita kadang-kadang yang Kristen. Mereka kepingin tahu apa betul ini. Mereka online-nya ngomong gini, saya tes gitu ya. Jadi buat orang-orang yang nggak suka gereja, ada satu yang dari Jepang itu orang Indonesia, tapi dia suka dengan Shintoisme Jepang, tapi kemudian dia ada yang bagiin link dari gereja sehingga mereka ngikut. Nah, dia juga salah satu yang sering komunikasi. Jadi buat saya orang yang nggak suka gereja justru akan melihat, dan kemudian beberapa di antara mereka mungkin akan pakai kesempatan untuk mengkontak kita yang Kristen. Nah, pada saat itu kita punya kesempatan 2 atau 3 kali, apakah impresi yang kita sudah tampilkan di online tuh sekarang jadi kenyataan bagi orang-orang yang nggak suka gereja. Oke. Jadi pas di kontak itulah terjadi encounter itu, di situ ya, apakah bisa ada safety itu untuk dialog yang lebih jauh, ngobrol yang lebih jauh Ya, begitu ya? dan yang ditakutkan orang kan seringkali yang bukan gereja, yang nggak suka gereja adalah
agresivitas orang Kristen ya dalam mengenali Hmm. orang ya, langsung ditanya ininya, rumahnya, alamatnya dan sebagainya, didatengin. Online ini menolong kita untuk tidak kelihatan agresif seperti itu ya. Oh, oke. Ya, ya, ya. Pingin data pribadi ya, Iya. atau di-judge orang berdosa begitu ya. Oke, oke. Nah, ya jadi cukup banyak ide-ide ya untuk mengembangkan aspek personal itu walaupun di dunia yang tidak terhindarkan digital. Terima kasih ya untuk Pak Jason, Pak Cahyanto, dan Pak Johan. Kita akan ketemu lagi di obrolan-obrolan yang lain.